Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar per bulan, gak apa-apa, bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Sosok pendeta Gilbert Lumoindong kini terus menjadi sorotan khususnya di media sosial X. Imbas disebut menghina agama Islam, keluarga pendeta Gilbert Lumoindong ikut menjadi sorotan, termasuk anaknya Garen Lumoindong. Sosok Garen Lumoindong yang merupakan anak dari pendeta Gilbert Lumoindong itu kini habis dikuliti netizen. Berdasarkan penelusuran dari akun Instagram pribadinya, ternyata Garen Lumoindong juga merupakan seorang pastor. Namun, kini citranya bak tercoreng imbas ceramah sang ayah yang viral mengomentari ibadah agama Islam. Dalam video yang beredar, pimpinan Gereja Bethel Indonesia yang berlokasi di Jakarta tersebut nekat mengomentari besaran zakat. Alhasil, kini sang putra Garen Lumoindong ikut terkena getahnya. Sebagai pastor, Garen memang kerap memberikan ceramah bagi jamaahnya. Namun yang menjadi sorotan ialah salah satu materinya terkait ibadah pembebasan keuangan. Putra dari pendeta Gilbert tersebut disebut meminta jemaatnya melakukan transaksi dengan limit waktu yang ditentukan. Ia mengatakan menjadi saksi Tuhan, tidak ada komunikasi sedikit pun dengan Pastor Thomas, tidak ada urusan dengan bank, tapi Roh Kudus yang berbicara kepadanya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Alhasil, unggahan tersebut menuai beragam reaksi yang terlihat melalui kolom komentar. Like father, like son, dalam apa yang disebut ibadah pembebasan keuangan, jemaatnya diminta bertransaksi dengan Tuhan dan diberi limit waktu untuk segera melakukan transfer. Tentu saja rekeningnya bukan rekening milik Tuhan. Terlepas bapaknya, jejak anaknya memang ngaco. Mendingan jangan bahas beginian, ini lama-lama makin gak jelas. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntut. Tuliskan dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya. Terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini
Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Ada pendeta di Balikpapan malahan selalu di ibadah. Dia bilang di gereja, saya tidak ada persembahan dan perpuluhan. Kalau mau beri, berilah yang kurang mampu. Saya sudah diberi Tuhan lebih cukup. Kemarin bagi beras 500 kg. Meskipun akhirnya pendeta Gilbert meminta maaf kepada umat Islam dan sowan ke Yusuf Kala, namun pendeta Gilbert tetap dilaporkan ke polisi dengan kasus penistaan agama. Hal itu buntut dari viralnya sebuah video di media sosial yang menayangkan sosok Gilbert dengan penyampaian yang menyinggung ibadah zakat dan sholat dalam Islam. Terhadap hal tersebut ya, kita ini dapat kuasa juga dari beberapa pihak masyarakat untuk mengambil langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Jadi per hari ini kami sudah bikin suratnya, rencana kami akan kirimkan hari ini atau besok, tapi surat terbuka, somasi terbuka sudah kami layangkan kepada yang bersangkutan untuk pertama segera meminta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kita tahu bahwa pidana adalah ultimum remedium, yaitu jalan terakhir setelah memang kalau yang bersangkutan itu ngotot dan tidak mau mengakui kesalahannya ya. Tapi kalau tanggapan saya sebagai pribadi dan sebagai seorang Kristiani pun sangat kecewa ya. Beliau itu dari GBI Glow dan saya pun dari GBI, bukan GBI Glow tapi saya juga dari GBI. Saya beberapa kali juga mengikuti dia punya ibadah di Dana Plus, gedung Dana Plus di Pokarawaci. Itu dia punya pembicaraan, kalau menurut saya ini tidak ada makna ketuhanannya, ya. Bahkan cenderung dan diduga melecehkan agama lain dan juga menistakan agama. Tapi bukan hanya agama Islam yang disinggung dengan zakat 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan 10%, tetapi dalam kata-katanya juga menyinggung dan menurut saya juga menistakan agama Kristen. Ketua Forum Arimatea Sulawesi Selatan mengatakan, video itu membuat umat Islam merasa tersakiti. Kok bisa-bisanya Gilbert mengomentari dan terkesan mengolok-olok syariat Islam sesuai yang diimani. Ia menegaskan, Gilbert harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Ketua Arimatea berharap penyidik Polrestabes Makassar segera melakukan pemeriksaan terhadap Gilbert. Terkait dengan permintaan maaf pendeta Gilbert, ia menyampaikan penyesalannya atas kegaduhan yang terjadi. Pendeta Gilbert juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak berniat menghina umat Islam. Menurut Gilbert, video ceramahnya telah dipotong dan diedit sedemikian rupa oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga viral di media sosial. Padahal menurut Gilbert, ceramah yang disampaikan sebenarnya autokritik untuk umat Kristiani yang diberikan kemudahan dalam beribadah. Dirinya juga menegaskan bahwa ceramah tersebut hanya untuk kalangan internal jemaahnya saja. Namun begitu, dirinya tetap minta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Gilbert juga mengatakan bahwa dirinya menjunjung persatuan yang ada di Indonesia.